Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2820 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa hari ini kita akan belajar tentang pahlawan-pahlawan iman. Amin. Haleluya. Yang pertama kita belajar dari Habel. Bapak Ibu Saudara, apa iman Habel? Perhatikan ayat 4. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Habel ketika Habel mempersembahkan korban kepada Allah, firman Tuhan ini katakan bahwa korban yang dipersembahkan Habel lebih baik daripada korban yang dipersembahkan Kain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memberikan korban persembahan yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin. Berikan yang paling terbaik. Saudara lihat, Habel memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Dan Habel mendapat perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, berikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Di saat saudara membawa korban persembahan, yakini, imani, dan aminkan itu untuk Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya, kalau untuk Bapak Bupati saja kita harus memberikan yang terbaik, masa untuk Tuhan yang ele-elehan, saudara? Sudah pasti yang paling terbaik. Amin. Karena apa yang kita berikan berupa korban persembahan itu untuk Tuhan. Amin. Tuhan tahu saudara, apa yang kita bawa. Baikkah, terbaikkah, atau yang paling terbaik.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kalau kita hanya memberi yang baik, padahal kita bisa memberi yang terbaik. Kita berdosa, sudah. Persembahan kita tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Kalau kita masih bisa memberi yang paling terbaik, tapi kita hanya memberi yang terbaik, kita juga tidak akan mendapat perkenanan Tuhan. Karena kita tidak memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara lihat, apa yang dilakukan Habel. Dia memberikan lebih baik. Dia memberikan yang paling terbaik. Melebihi dari korban persembahan Kain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Kalau kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, kita akan mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Apa artinya Tuhan berkenan? Tuhan berkenan berarti Tuhan itu senang dengan apa yang kita kerjakan dan lakukan. Amin. Dalam konteks firman Tuhan ini, apa yang dilakukan Habel? Tuhan berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan korban untuk Tuhan, saudara berikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Bahwa saudara meyakini, mengimani bahwa apa yang saudara berikan ini untuk Tuhan. Amin. Saudara, ketika saudara memberikan korban persembahan, lalu dikelola oleh hamba Tuhan, pendeta, atau bendahara gereja, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan curiga dengan orang yang mengelola apa yang saudara persembahkan. Jangan sampai itu merusak suasana hati saudara, sehingga saudara kehilangan sukacita dalam memberi, akhirnya berikut saudara tidak memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Urusan saudara ketika saudara memberikan korban yang paling terbaik untuk Tuhan, itu urusan saudara dengan Tuhan. Urusan orang lain mengurus persembahan itu urusan mereka dengan Tuhan. Jangan sampai itu merusak sukacita saudara dalam memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Yang penting saudara yang dikasihi Tuhan, motif saudara memberi yang paling terbaik. Orang yang salah urus, biarlah mereka yang berurusan dengan Tuhan. Amin. Fokus saudara memberi yang paling terbaik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari iman Habel. Ketika Habel mempersembahkan korban untuk Tuhan, Habel memberikan korban persembahan yang paling terbaik. Amin. Habel berikan untuk Tuhan. Haleluya. Biarlah saudara dan saya ketika kita memberikan korban persembahan, kita berikan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Itu adalah langkah iman kita. Keyakinan kita. Bahwa apa yang kita persembahkan itu untuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, iman Henok. Apa iman Henok? Saudara dapat lihat di ayat 5 dan ayat 6. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat 24 yang menceritakan tentang Henok. Henok ini seorang yang bergaul dengan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara mengerti, paham tentang arti kata bergaul. Kalau kita manusia saja sering bergaul kan dengan teman kita menghabiskan waktu kita untuk bersama-sama bercakap-cakap, berbicara satu dengan yang lain. Kalau kita ketemu teman saudara, seolah-olah waktu itu terhenti saudara. Tidak sadar kalau ternyata sudah pagi saudara.
Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa Henokh bergaul dengan Allah. Dia sampai saudara tidak tahu waktu lagi. Dia menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak orang, waduh, di saat memuji, menyembah, saudara nangis, sukacita, tepuk tangan, jingkrak-jingkrak. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, saudara, orang mulai gagal fokus, mulai ngantuk, nggak fokus lagi pada firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan ketika kita memuji, menyembah, berdoa, itu kita sendiri yang berbicara dengan Allah. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, Allah yang berbicara kepada kita, di mana kita harus mendengarkannya dengan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hanya ingin didengar, tapi tidak mau mendengar firman. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Henokh. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia ada waktunya dia bercakap-cakap, dia bicara kepada Tuhan, tapi ada waktunya dia duduk diam dengar Tuhan Sang Firman berbicara kepada Henokh. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara bergaul dengan Allah. Amin. Punya waktu khusus dengan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan bahwa apa yang dilakukan Henokh, dia lakukan dengan iman. Amin. Ketika dia beribadah dengan iman bahwa yang ada di depan dia itu memang Allah yang hidup. Amin. Sudah percayalah, ketika saudara baca firman, berdoa, ketika saudara ada dalam persekutuan, Allah sungguh-sungguh hadir di sana. Kita harus mengimani bahwa yang ada di depan kita, di samping kiri kanan muka belakang kita, ada Allah. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, nikmati saat-saat ketika kita bersekutu dengan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengimani sama seperti iman Henokh, bahwa dia di saat dia beribadah, dia sedang berhadapan dengan Allah yang hidup itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Henokh semasa hidupnya, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Berapa banyak di antara kita nanti cari Tuhan kalau sakit, kalau sudah bangkrut, tidak punya apa-apa lagi, baru cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau cari Tuhan. Selama kita masih sehat, masih kuat, cari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan hilang sampai kita harus cari? Bukan. Saudara, di saat kita cari Tuhan, kita ada dalam persekutuan, kita akan berjumpa dengan Tuhan di sana. Amin. Di saat kita baca, mendengarkan firman, kita berjumpa dengan Tuhan di sana. Amin. Itu yang harus kita miliki, iman seperti Henokh. Amin. Ada beberapa banyak orang dalam ibadah main-main, saudara. Ibadah gak fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau mendapat perkenanan Tuhan kalau kita main-main, tidak sungguh-sungguh ketika kita datang cari Tuhan? Saudara, belajar dari Henokh. Dia datang, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Henokh mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Henokh tidak mengalami kematian karena dia bergaul dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Tuhan mengangkat Henokh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Henokh. Dia menghabiskan waktunya berjalan bersama Tuhan. Amin. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa buat kita semua. Kita belajar dari Henokh, bergaul dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Haleluya. Sehingga kita tidak mengalami kematian. Ketika Tuhan datang, kita semua diangkat. Kita menyambut Tuhan di atas awan-awan bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, terakhir. Iman Nuh. Apa iman Nuh? Ayat 7 perhatikan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya.
Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, iman Nuh, dia percaya, dia taat pada perintah Tuhan. Amin. Padahal saat itu saudara belum pernah hujan. Kalaupun saudara Tuhan mau membasahi bumi itu hanya dengan embun saja. Belum pernah pada zaman Nuh itu hujan. Air turun dari langit belum pernah terjadi, belum pernah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu saya yakin dan percaya belum ada perahu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan semua orang kaget. Nuh ini mau buat apa? Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya teknologi di zaman Nuh itu memang masih primitif, saudara, masih zaman batu mungkin ya. Karena belum punya alat-alat yang canggih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang keanehan yang Nuh lakukan, Nuh buat perahu, bahtera, bukan di pantai, tetapi di gunung, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin dia buat kalau di Bali di Benoa, kalau di Manado di Bitung, saudara, mungkin masuk akal. Tetapi yang Nuh lakukan, dia membuat bahtera yang besar, kapal yang besar, itu di gunung, saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak heran bahwa di zaman Nuh dibully habis-habisan. Karena apa, saudara? Karena Nuh membuat bahtera di atas gunung, membuat orang-orang berpikir, Nuh ini sudah gila ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala ketika kita beriman kepada Tuhan, orang di sekitar kita mungkin bilang, gila nih orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semakin banyak orang menertawakan tentang iman saudara. Saudara harus bersyukur. Itu menandakan Tuhan akan buktikan. Orang-orang yang tadinya menertawakan saudara, mengejek saudara karena iman saudara, doakan mereka supaya umur panjang, supaya mereka dapat melihat semua apa yang sudah imani Tuhan berikan kepada saudara, supaya mereka menjadi saksi mata saudara, supaya mereka sebelum Tuhan panggil mereka bertobat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pengalaman banyak dengan Tuhan saya alami, banyak orang menertawakan saudara. Tapi saya bersyukur semakin banyak orang mengejek, semakin banyak orang menertawakan tentang langkah-langkah iman kita, itu membuktikan bahwa jawaban Tuhan tentang apa yang kita imani dan aminkan itu sudah semakin dekat. Amin. Ada berapa banyak orang saudara akhirnya goyah ketika diejek, ditertawakan, dihina, dibully karena iman mereka. Saudara, mereka akhirnya goyah. Akibatnya apa? Akibatnya apa yang saudara yakini, yang tadinya saudara imani, akhirnya nggak tercapai. Karena saudara goyah imannya. Tetap kuat iman saudara. Sama seperti Nuh. Amin. Haleluya. Nuh taat saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, walaupun konsekuensinya dia dihina, ditertawakan, dianggap orang gila. Tapi Nuh taat saja, itulah iman Nuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh imannya sungguh luar biasa. Dengan apa yang dia lakukan itu, dia bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri dari air bah, tetapi Nuh juga menyelamatkan keluarganya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang saudara lakukan sekarang ini dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus, tidak hanya menyelamatkan saudara, tapi juga keluarga saudara. Amin. Imanilah sama seperti iman Nuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, iman Habel. Apa iman Habel? Ketika dia memberikan korban persembahan kepada Allah, dia memberikan yang paling terbaik. Fokusnya, pandangan imannya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar dari iman Henokh. Apa iman Henokh? Selama dia hidup,
dia bergaul dengan Allah. Yang ketiga, iman Nuh. Apa iman Nuh? Nuh taat saja kepada Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dia kerjakan lakukan, itu adalah perintah Tuhan yang harus dia taati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan iman sama seperti pahlawan iman yang kita pelajari hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.